Halo, oke. Halo, Ada Kak Selamat. Kak Selamat Witono hadir. Hairudin, oke, terdengar jelas ya. Karena jam udah menunjukkan pukul 17:07, mungkin kita mulai aja ya, teman. Oke, selamat sore Bapak Ibu. Bapak Ibu para peserta, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, oh, dari Sidoarjo nih Kak Amin. Berarti ini kita dari berbagai macam mancanegara Indonesia ya. Senang banget nih bisa teman di sini. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang buat teman-teman di webinar Kalista Foundation. Mungkin ada yang udah pernah ikut ya sebelumnya ya di webinar Kalista Foundation. Selamat datang kembali nih buat teman-teman. Sebelumnya kita kenalan dulu karena mungkin baru pertama kali ya ketemu sama saya. Kenalin, nama saya Legi Barati. Saya dari Bandung. Saya di sini bagian dari Kalista Foundation. Oke, halo Kak Yusmawa dari Aceh, siap bergabung, siap Kak, siap menerima materi hari ini ya Kak. Oke, saya dari sesuai ya. Di sini saya Opti sebagai MC ya teman-teman, yang akan membantu jalannya webinar pada sore ini yang berjudul apa? Ada yang tahu belum? Sawit. Trik. Ya, betul. Trik berbisnis kelapa sawit, dan yang bikin menarik adalah untuk generasi Z. Oh, ada yang dari Bandung juga nih, Kak. Oke, lagi di jalan. Boleh, tetap produktif ya, walaupun di jalan kita tetap harus sambil menuntut ilmu. Oke, ya itu ya mungkin. Sebelumnya ada yang udah tahu belum Kalista Foundation ini apa? Jangan ikut, ya ikut aja, belum kenal nih Kalista Foundation itu apa. Sudah Mbak. Apa nih Kak? Kak Hoidir yang kakak tahu mungkin Kalista Mbak, Foundation. Kalista Foundation itu yayasan universal yang didirikan Ibu. Udah sering ikut webinarnya Kak? Sudah Mbak. Oke, mantap Kak Heidi. Jadi mungkin buat yang belum tahu nih, tak kenal kan maka kata sayang. Jadi kita harus saling kenal dulu nih. Sedikit kita informasikan kepada Bapak dan Ibu peserta webinar bahwa Kalista Foundation ini merupakan lembaga nirlaba, benar ya, kurang lebih yang dibilang lembaga nirlaba yang bergerak pada pembinaan anak remaja rentang usia 15 sampai 23 tahun dari kalangan anak jalanan, yatim piatu maupun keluarga kurang mampu. Nah, program kita itu sebenarnya ada banyak Bapak Ibu, ada pelatihan keahlian, baik online maupun offline, sampai ada bantuan modal usaha, ya mungkin yang udah tahu, fasilitas pengembangan komunitas usaha sampai magang. Termasuk acara webinar pada hari ini itu ya salah satu dari program Kalista Foundation. Mungkin yang tadi Kak Hoidir udah berkali-kali ikut, udah tahu nih kalau memang Kalista Foundation itu rutin mengadakan webinar-webinar seperti ini. Ya, mungkin ada yang mau ditanyain? Oke, ya bener ya Kak Amin ya. Kalau gitu kayaknya udah pada nggak sabar nih sama materinya. Kita langsung aja deh. Tapi sebelum acara dimulai, ada beberapa hal yang mau saya sampaikan nih untuk menjaga konduktivitas jalannya webinar kali ini supaya berjalannya mulus, enak, terus sama-sama enak lah intinya kayak gitu. Ada beberapa poin yang mau saya sampaikan. Yang pertama adalah dimohon untuk menonaktifkan audio selama MC atau moderator berbicara serta saat pemaparan narasumber. Dan boleh mengaktifkan audio saat diberi kesempatan berbicara atau bertanya ya teman-teman. Jadi kayak misalnya nanti mungkin narasumber atau mungkin ya membutuhkan interaksi, silahkan bicara, itu boleh untuk mengangkat audionya kayak gitu, diaktifkan kembali. Lalu boleh makan dan minum selama acara berlangsung. Ini boleh banget ya, soalnya kita ini acaranya nyantai, santuy ya kalau katanya Gen Z sekarang. Tapi tetap fokus. Kenapa? Ya karena materinya ini penting banget. Jadi jangan sampai santuy tapi kita nggak fokus, rugi banget sih. Kita kan di sini udah punya udah modal kan, minimal modal waktu.
yang tadinya mungkin bisa buat rebahan, kita pakai untuk ikut webinar. Jadi jangan sampai rugi, teman-teman. So, stay fokus ya. Dan yang terakhir, pertanyaan, kalau ada yang mau bertanya ya, bisa ditulis di room chat, atau mau raise hand, atau boleh mengaktifkan audio secara langsung. Nanti di sesi tanya jawab, teman-teman. Oke, sekarang saya cek untuk narasumber kita, apakah sudah terhubung? Pak Agus, ada yang tahu nggak sih narasumber kita ini? Siapa namanya? Boleh mau yang ini audio? Oke, Atau diketik aja? Boleh. Siapa, Kak? siapa untuk narasumber? Iya, Untuk narasumber hari ini, siapa hari ini? Ada nggak Pak Payung, Pak Endra Payung? narasumber kita hari ini. Ada yang tahu mungkin? Narasumber kita hari ini ada dari Pak Agus ya. Ada yang Pak Agus Tri Kalista Alam. Apakah sudah terhubung dengan Bapak Agus? Maaf, untuk operator. Bentar ya. Oke, mungkin sambil nunggu terhubung sama narasumber kita, mungkin ada yang tahu nggak eh, Pak Agus ini siapa? Ini ada loh di poster, ada yang tahu belum? Bentar ya. Oh ya, oke. Ini ada kenal Mbak sedikit. Okti, apa namanya? Oke, tidak ada suara. Itu untuk Kak Oporeno mungkin dihubungkan dulu suaranya. Saya lihat belum terhubung, Kak. Itu di samping. Kan biasanya kalau kita masuk Zoom ada tuh di bagian mic untuk hubungkan suara atau data seluler. Nah, di situ, Kak. Boleh. Ini ada beberapa peserta yang belum terhubung suara juga ya. Kalau saya lihat ada Kak Gunawan, Kak Nanang, Kak Yugo. Barangkali mau biar terhubung suaranya. Di bagian mic itu ada hubungkan suara dengan WiFi atau data seluler. Biasanya di situ ada. Kalau awal kita masuk Zoom. Udah bisa, Kak? Belum ya? Oke, mungkin ini katanya narasumbernya ada sedikit kendala. Nah, balik lagi nih saya pengen tahu teman-teman ada yang udah tahu belum narasumber kita ini sebenarnya siapa sih? Jangan sampai loh kita ikut suatu webinar tapi kita nggak tahu sebenarnya narasumber kita ini siapa, yang kita mau belajar dari siapa, apakah memang orang yang kredibel di bidangnya ataukah tidak, kayak gitu. Ada yang tahu nggak nih? Pak Agus ini kira-kira siapa? Sebenarnya udah ada sih spillnya ya di poster. Ada yang tahu nggak? Boleh di chat aja kalau malu-malu, malu-malu kucing. Pak Agus Tri Kalista Alam ini siapa sih? Oke. Ini masih ada yang nggak ada suaranya ya? Udah bisa terhubung untuk Kak Opo Reno? Ya, halo. Ya, halo Kak. Gimana? Kak Indra Bisa apa dengar Kak? suara saya dengan jelas? Bisa Kak. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. eh,
perkenalkan, mohon maaf sebelumnya. Tadi saya ada lihat-lihat beberapa poin bahan gitu ya. Perkenalkan, nama saya Agus Tri Kalistalam. Saya berasal dari Aceh. Untuk ini hari ini bahwasanya tema hari ini trik bisnis mengenai trik bisnis kelapa sawit untuk Gen Z ya. Baik, untuk sebelumnya saya ingin bertanya, apakah di sini semuanya berasal dari koperasi atau bagaimana? Terutama koperasi yang bergerak di komoditi sawit. Boleh dijawab mungkin nanti supaya gimana satu persepsi ya kan? Begitu. Baik, mungkin saya kita dari perusahaan pupuk untuk perkebunan sawit. Oh gitu Pak. Ya, Yang dari koperasi sawit ada. eh, Baik, saya rasa mungkin semuanya dari kita anggap semua dari koperasi sawit aja ya. Eh, Berbicara komoditi sawit hari ini mungkin bukan suatu hal yang asing lagi bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutamanya khususnya Sumatera, Kalimantan, dan berbagai daerah lainnya. Eh, jadi mengenai sawit, sedikit sharing. Itu pertama bisnis sawit, pertama kita kan ada yang namanya pertama peremajaan sawit rakyat. Kalau berbicara bisnis, bisnis itu dimulai dari apa namanya dari masyarakat yang bergabung beranggotakan dengan koperasi-koperasi yang berkomoditi sawit. Itu terutama bagi masyarakat yang memiliki sawit terutama. Di samping daripada itu, masyarakat yang berkomoditi sawit itu uh, banyak yang melakukan peremajaan sawit rakyat, itu terutama untuk meningkatkan atau mengoptimalkan rendemen sawit. Kebanyakan pada awalnya itu masyarakat banyak gini Pak, banyak yang sawitnya khususnya wilayah Aceh itu banyak yang sawit yang varietas-varietas yang tidak baik, hasil tidak optimal. Jadi diberikan peremajaan melalui PSR, peremajaan sawit rakyat. Nah, jadi bagi anggota-anggota yang bergabung di koperasi itu berhak mendapatkan peremajaan sawit per individunya 4 hektar. Nah, jadi di samping daripada itu, ini banyak keuntungan dan akses yang diberikan kepada petani-petani sawit nih Pak. Mulai dari pertama peremajaan, pembangunan infrastruktur jalan, habis itu ada juga bahkan modal diberikan kepada koperasi seperti LPP dan juga itu bisa diberikan berupa modal pinjaman usaha gitu Pak ya untuk pembelian kelapa sawit masyarakat gitu. Uh, Nah, di samping daripada itu juga ada yang namanya di sarana dan prasarana ini ada yang namanya perluasan bahkan pengadaan seperti transportasi angkutan gitu Pak. Itu banyak mengenai di sawit. Jadi begini Pak, untuk hari ini sebenarnya saya tidak apa namanya lebih baik ke sharing aja sih sebenarnya. Sharing mungkin di wilayah-wilayah Bapak ada nggak yang berkompeten sawit gitu di masyarakatnya? Ya.
Yang lain bisa direspon gitu. Boleh silakan yang mau respon bisa di chat juga, bisa langsung. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Eh, berbicara tentang sawit, banyak persoalan yang menjadi tanda tanya bagi kalangan petani. Pemupukan itu menjadi hal yang vital karena tanpa pemupukan yang benar, maka sawit tidak bisa berbuah secara maksimal. Yang perlu dipahami adalah kami juga menawarkan bentuk pembelajaran budidaya sawit dan beberapa teknologi di perusahaan kita yang selama ini juga sudah supply kebutuhan pupuk untuk sawit khususnya. Salah satu di antaranya adalah perusahaan kami kebetulan memproduksi pupuk untuk sawit, tapi berbasisnya pupuk organik. Jadi bukan pupuk kimia. Dan beberapa dampak yang bisa dirasakan oleh petani sawit adalah yang pertama dari sisi harga lebih murah sebetulnya karena pemupukan hanya sekali dalam setahun. Kemudian kebun sawit kita tidak mengalami track. Jadi dengan teknologi itu kebun sawit kita tidak mengalami track sehingga petani cukup diuntungkan karena sama 12 bulan non-stop dia bisa panen. Dan yang ketiga yang selalu menjadi momok bagi petani sawit adalah Ganoderma yang bagi sebagian orang, atau mungkin bahkan 95% mengatakan Ganoderma tidak bisa diselamatkan. Kita memiliki teknologi untuk menyelamatkan sawit yang terkena Ganoderma sepanjang indikasinya itu masih di bawah 40%. Kalau masih di bawah, kalau sudah di atas 50% sudah agak sulit karena sudah menyerang sampai ke batang gitu. Nah, ini yang apa namanya mungkin bisa menjadi informasi bagi kawan-kawan petani sawit, sehingga ketika kita berkebun sawit tentu dengan perhitungan-perhitungan dan strategi yang lebih jitu. Pupuk yang kita tawarkan, yang kita produksi memang pupuk berbasis pupuk organik berbasis bakteri, jadi basisnya sebetulnya mikroba. Dan penggunaannya cukup sekali dalam setahun dengan dosis 8 sampai 10 kg. Jadi kalau sudah menggunakan pupuk itu maka tidak dibenarkan menggunakan pupuk kimia apapun. Tidak dibenarkan menggunakan pupuk kimia apapun. Mengapa? Karena produk pupuk kita berbasis bakteri atau mikroba, maka kalau ada unsur kimia yang lain, maka bakteri itu akan mati. Kemudian yang berikutnya adalah pengendalian gulma yang selama ini menjadi salah satu kendala di mana di kebun sawitnya sudah tidak boleh lagi menggunakan pestisida. Jadi untuk pengendalian gulma itu bisa dilakukan dengan cara slasher atau dengan mesin potong rumput atau dengan melepaskan ternak, tapi tentu ternaknya dikendalikan. Di beberapa perkebunan sawit itu kami menyarankan dilepaskan ternak sapi dengan dosis 1 hektar itu 5 sapi betina dan 1 sapi jantan. Dan hampir setiap tahun sapinya bisa bertambah. Jadi petani mendapatkan double keuntungan lah. Jadi keuntungan dari memelihara sapi dan keuntungan dari sawitnya. Nah, itu sedikit informasi. Mungkin nanti teman-teman yang tertarik bagaimana teknologi pupuk, kita bisa diskusi lebih dalam. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya.
Baik, terima kasih Pak Ridwan ya untuk informasinya. Di samping Pak Ridwan, ada koperasi yang lain yang berkomoditi sawit, ada yang lain? Ya, halo. Mungkin ada nggak yang lain dari koperasi-koperasi lain yang ya, Ah, halo? Bisa yang lain bisa dengar suara saya dengan jelas? Untuk peserta yang lain ada nggak yang dari koperasi sawit? Nah, baik. Jadi saya rasa semuanya bergabung di komoditi sawit semua aja ya Pak ya, atau Bapak atau Ibu. Jadi untuk berbisnis sawit itu eh, sekarang sangat mudah, Bapak-bapak atau Ibu. Sekarang banyak modal usaha yang diberikan oleh pemerintah, terutama BPDP, mengenai bantuan kelapa sawit seperti yang saya katakan tadi. Itu baik dari modal, permajaan, sampai ke infrastruktur. Nah, dari permajaan itu pertama di PSR itu permajaan sawit rakyat itu di situ ada poin-poin yang didapat oleh masyarakat itu terutama bibit, ongkos tanam, biaya penanaman sampai biaya perawatan sebanyak 2 kali atau 2 tahap. Di situ juga pihak petani bisa dibilang tidak mengeluarkan modal sepeser pun itu di bidang permajaan ya. Mereka juga mendapatkan pestisida, pupuk, dan juga biaya perawatan selama 2 kali per semester. Nah, kalau untuk infrastruktur seperti saya katakan tadi itu kelompok koperasi yang bergabung di komoditi sawit itu juga bisa mendapatkan berupa jalan transport, perluasan seperti saya katakan tadi. Di samping daripada itu ada juga mendapatkan pupuk dan juga bahkan ada penambahan modal berupa modal pinjaman ya kepada petani yang bergabung di komoditi sawit gitu. Nah, artinya terlepas daripada uh,
permajaan dan juga infrastruktur, di sini juga ada permodalan kepada anggota-anggota petani kelapa sawit yang misal katakanlah seperti partai besar, anggota-anggota partai besar yang memiliki kelapa sawit yang luas gitu, bahkan mereka bisa menjual CPO secara langsung. Nah, jadi di sini banyak apa namanya, banyak peluang bisnis sawit yang diberikan oleh BPDP ataupun khususnya dari Dirjen Perkebunan gitu, Bapak. Untuk ini Mbak, kalau bisa saling sharing-sharing aja ya Mbak ya, karena kebetulan saya slide materi pun nggak ada, gitu. Jadi pun kondisinya kan mendadak juga. Uh, jadi supaya mengisi acara tidak terlalu kobong, lebih baik sharing-sharing aja gitu. Karena kebetulan memang tidak ada materi di saya. Ini Kak Khairuddin Mitra, kalau boleh diperkenankan ingin share ya, sharing dari Sidoarjo Kak. Iya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meskipun saya domisili di Sidoarjo Kak, tetapi orang tua di Riau di Lembah Subur, Kecamatan Pelalawan, Riau, Sumatera Barat, Sumatera Tengah ya, Sumatera Tengah. Itu orang tua di sana tanamannya kelapa sawit yang cukup lumayan, tapi tidak serta-merta mengikuti program pemerintah dan pabrik namanya plasma itu. Nah, sekarang persoalannya untuk yang mengikuti program plasma pabrik antara pabrik dengan pemerintah itu kalau saya simak mengalami sebuah bias nilai atau kebingungan mereka itu. Karena yang disebut dengan permajaan itu tadi, dengan bilang tadi, permajaan itu penuh puasa yang cukup lama. Paling tidak kurang waktu 4 tahunan lah untuk puasanya itu. Nah, kebetulan untuk tanah yang kita hadapi di sana, yang kita miliki dengan tanaman pribadi itu cukup lumayan, tetapi sudah ambang batas karena sudah lama sekali panenannya, karena 1 bulan sekali, 2 kali panenannya namanya kelapa sawit tersebut, dan pohonnya sudah tinggi-tinggi. Ini kekhawatiran dari pihak untuk kami selaku keluarga petani kelapa sawit tersebut yang sifatnya mandiri itu Kak. Nah, itu bagaimana kan misalkan apakah tidak ada dari pihak tertentu atau mungkin dari pemerintah memberikan support, memberikan dukungan secara material selain pupuk itu tadi ya, pupuk organik itu tadi, apakah mungkin masalah penanaman kembali misalkan mengikuti program plasma antara perpaduan miliknya pemerintah dengan pabrik itu tadi, ada, tapi itu tadi loh, subhanallah, itu ada mengalami sudah puasa agak lama yang menunggu tumbuhnya kelapa sawit itu kan kurang lebih 4 tahun atau mungkin bisa lebih bisa menghasilkannya. Itu semua untuk solusinya Pak Khairuddin Mitra. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, saya tanggapi ya Pak Amin Tohari ya. Jadi begini Pak, kalau mengenai plasma itu tidak jauh daripada kolaborasi sentuhan pemerintah juga. Nah, terlepas daripada pemerintahan, mengenai plasma itu juga apa namanya, itu tidak jauh pembiayaannya dari uang perusahaan sendiri. Nah, plasma itu juga dari permohonan kelompok atau anggota-anggota tertentu seperti kalangan kelompok-kelompok petani sawit yang memang memiliki area lahan hamparan itu diberikan kepada perusahaan. Nah, setelah daripada itu lahan tersebut memang dibuka oleh
pihak perusahaan nih. Nah, jadi pihak perusahaan ini kan mengeluarkan modal, katakanlah per hektar itu mengeluarkan modal sebesar 100 juta kurang lebih. Nah, setelah masa panen, mereka juga mengambil keuntungan itu sampai uang tersebut kembali. Nah, ketika uang tersebut kembali, itu lahan tersebut baru dikembalikan Pak kepada masyarakat. Jadi pihak perusahaan tidak bisa mengembalikan lahan tersebut ketika belum mendapatkan hasil atau pengembalian modal 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 tadi ya Pak ya. Nah, saya rasa begitu Pak. Ya, terima kasih atas petuahnya, UKIP tuturnya, Kak. Luar biasa. Terima kasih atas semangatnya. Ya, terima kasih Pak. Kembali. Untuk yang lain ada nggak bertanya mengenai seputaran bisnis kelapa sawit? Bisa, kita ngelempar batu. Ikan. Ya, halo. Halo, kepada MC Mbak Opti mungkin bisa dibantu untuk dipandu. Iya, sebentar, Kak. Ada masalah sinyal tadi. Ya, lanjut, Kak. Untuk Kak Risa ya? Ya, gimana? Mohon maaf, ada ini sinyal. Saya izin reload lagi ya, sebentar. Baik, mungkin Pak Agus sembari kita menunggu Bapak dan Ibu yang lain untuk bertanya. Mungkin saya izin bertanya, Pak. Iya, baik Bu. Mungkin ini kan topiknya kita terkait dengan Gen Z ataupun generasi milenial ya, Bapak. Nah, mungkin dari Bapak bisa di-sharingkan, Pak, sekiranya hal menarik apa yang bisa kita sharingkan nih kepada Gen Z ataupun generasi milenial agar mereka itu cinta sawit, Pak. Karena seperti yang kita ketahui, banyak sekali generasi muda sekarang, terutama saya, masih termasuk generasi muda dan Gen Z, itu agak ragu-ragu untuk tertarik ke dunia pertanian, Pak. Karena mungkin di mindset kami, itu jika kita berbicara mengenai pertanian itu masih berhubungan dengan cangkul dan tanah gitu mungkin Pak. Iya. Mungkin dari Pak Agus mungkin bisa di-sharingkan, silakan Pak. Baik, sedikit sharing mengenai
peningkatan minat daripada kaum milenial ya, terutama kaum muda-mudi mengenai pertanian kelapa sawit. Nah, mengenai pertanian kelapa sawit ini kaum muda-mudi sebenarnya tidak boleh ragu untuk bergabung di komoditi sawit khususnya, karena mengingat sawit ini bisa dibilang salah satu investor hingga hingga menuju tua nanti, karena sawit ini tahun pertama kita tanam itu di tahun 25 dia masih produktif sawit. Nah, untuk di harga 2000 apabila sawit itu dalam per hektarnya per 2 ton, kalau sekarang itu di pengepul bisa dibilang 2000 per kilo, kurang lebihnya dia naik turun, tapi di harga standarnya tuh 2000. Apabila sangkiranya 1 hektar itu 2 ton, itu bisa menghasilkan 4 juta per sekali panen. Kalau untuk sebulannya bisa dua kali panen, itu bisa mendapatkan uang sebanyak 2 juta. Nah, artinya ini kan bukan uang yang sedikit. Per hektar saja per bulan kita bisa mendapatkan 8 juta ya, 8 juta. Itu bisa terbilang bahkan itu mengalahkan gaji daripada PNS. Nah, jadi tidak usah ragu untuk bergabung di komoditi sawit, khususnya kaum-kaum milenial, mengingat sawit ini memang sudah go internasional sekarang. Produk apa yang tidak menggunakan sawit? Mungkin hari ini sudah berapa produk yang sudah kita gunakan untuk dari tadi pagi sampai sore ini, sudah berapa baik dari makanan yang sudah kita konsumsi yang berasal dari bahan baku sawit dan yang kita gunakan dari berbahan baku sawit, terutama mulai dari bangun pagi kita sudah menggunakan sawit, mulai dari sabun, odol. Nah, artinya apa? Artinya terlepas daripada petani, azas manfaatnya kita dapat kita rasakan seperti produk-produk yang berasal dari sawit. Nah, di sini kan sudah jelas bahwasanya sawit ini salah satu bahan pokok, bisa dibilang salah satu bahan pokok yang sering digunakan oleh masyarakat. Jadi untuk sawit pun ini tidak akan merugikan kaum milenial ketika bergabung di komoditi sawit. Nah, demikian, Mbak, saya rasa. Baik, terima kasih banyak Pak Gus atas sharingnya Pak. Iya. Oke, buat teman-teman lagi, ada lagi nggak yang mau ditanyakan atau di-sharingkan? Atau mungkin yang tadi baru bisa bergabung untuk suaranya, barangkali Kak ada yang mau ditanyakan tentang bisnis kelapa sawit ya. Tadi sekilas kita udah dengar ya, ternyata bisnis ini sangat berpotensi ya Pak ya, untuk Gen Z terutama, kayak gitu. Iya. Banget ya. Barangkali ada yang mau di-sharingkan kembali? Silakan. Baik, mungkin saya izin baik. sedikit menambahkan ya. Indonesia adalah negara penghasil minyak sawit terbesar di dunia. Indonesia adalah negara penghasil minyak sawit terbesar di dunia. Sehingga hampir semua negara di Indonesia itu melakukan transaksi minyak sawit dalam bentuk CPO itu dengan kita. Artinya apa? Artinya kebutuhan sawit dunia itu kita ikut serta mengendalikan. Sawit ini yang berujung kepada CPO, umumnya generasi muda hanya tahu menjadi minyak goreng. Padahal sawit ini punya turunan yang sangat banyak, ada hampir 167 turunan. Minyak goreng hanya salah satu. Di beberapa negara dan di Indonesia sendiri bahan baku sawit yang dari CPO yang berasal dari sawit itu tadi betul dikatakan oleh Pak Herudin, itu mulai dari pasta gigi, sabun, lalu ada bahan baku kosmetik, bermacam-macam lah. Dan di luar negeri sekarang sedang tren sawit itu CPO itu diolah menjadi margarin, menjadi mentega. Kenapa di Eropa itu orang sekarang mengolah margarin dari CPO? Karena dengan kondisi di mana susah mendapatkan susu,
yang selama ini menjadi bahan baku margarin, maka dicarilah alternatif lain. Nah, berbisnis sawit itu sebetulnya punya seni-seni tersendiri. Ada beberapa teknologi yang perlu dipahami. Sebetulnya berbisnis sawit dengan teknologi-teknologi yang baru itu bahkan memberikan keuntungan yang lebih signifikan. Kalau tadi dikatakan apa namanya sebulan tuh dia 2 kali panen. Tapi dengan teknologi yang lebih baru dari perusahaan kami, di mana bisa meningkatkan RBT dari TBS, dari tandan itu, maka di beberapa daerah itu bahkan sudah tembus per 1 kali panen, itu bisa dengan harga 2.000 bisa tembus hampir 20 juta. Jadi kalau sebulan, kalau 2 kali panen per 1 hektar itu bisa tembus lebih dari itu. Kira-kira begitu. Jadi sebetulnya ini menarik sekali. Mungkin dalam kesempatan yang akan datang kita mungkin perlu membedah, anak-anak muda perlu dibuka wawasan tentang dunia agri itu sebetulnya dunia yang sangat memberikan benefit yang luar biasa. Itu baru satu komoditi, baru sawit. Sebetulnya banyak sekali yang lain komoditi di dunia agri itu, sawit hanya salah satunya. Dan sawit itu sendiri, selain kita bisa mendapatkan keuntungan dari TBS yang dipanen sebulan 2 kali, dan secara signifikan, ya siapa yang tidak mau per bulan dapat 30 juta dari 1 hektar. Kalau misalnya dia punya 5 hektar, ya itulah kira-kira. Selain itu, di dunia sawit juga ada potensi kita mengembangkan ternak. Beberapa perkebunan sawit yang kami bina itu dengan teknologi baru itu tidak lagi membasmi rumput atau gulma dengan pestisida. Ada sebagian yang dislasher pakai mesin rumput, tapi kami juga menambahkan pemahaman teknologi baru yaitu dengan melepaskan ternak. Tadi saya katakan melepaskan ternak sapi di lahan sawit itu sangat menguntungkan karena selain kita bisa mendapatkan keuntungan dari sawit secara rutin sebulan 2 kali panen, yang kedua hampir setiap tahun ada terjadi penambahan apa namanya sapi, karena sapi itu kan dia setiap tahun bisa melahirkan 1 ekor. Berarti kalau kita melepaskan 5 ekor sapi betina dalam 1 hektar, kalau kita punya 3 hektar, berarti kita punya potensi melakukan kegiatan breeder atau peternakan sapi yang rata-rata per tahun bisa mendapatkan 15 ekor anak sapi. Nah, kalau anak sapinya saja dilepas dengan kisaran harga sekarang 12,5 sampai 15 juta per ekor, nah itu tambahan dari bisnis sawit. Gitu. Jadi memang ini memberikan challenge yang cukup signifikan bagi anak-anak muda untuk mau terjun ke dunia agri, khususnya sawit. Ini kan Mbak Opti, sekedar tambahan. Iya, terima kasih Bapak. Wah, tadi ternyata ada tambahan insight nih ya Kak dari Kak Ahnat ya, Kak Ahnat Ridwan. Iya, Wak. Itu ternyata siapa sih ya yang nggak mau sampai 30 juta sebulan ya. Kalau saya lihat sih dari pemaparan Pak Agus atau mungkin dari teman-teman di sini, ini termasuk salah satu bisnis underrated bisnis kali ya, yang nggak sadar ya, ternyata Gen Z sekarang di tengah bisnis yang tren-tren mungkin banyak, ada bisnis underrated yang peluangnya itu gede banget. Bahkan bener sih, sebelum saya ikut ini saya kira kelapa sawit lebih ke minyak ya pas awal-awal. Tapi ternyata pas saya dengar ada dari bangun pagi, katanya Pak Agus juga, sampai kita tidur itu banyak banget yang menggunakan kelapa sawit ini ya, Kak. Kayak gitu. Oke, ada lagi mungkin tambahan atau mungkin ada tanggapan dari narasumber kita, Pak Agus barangkali? Baik Pak, baik Mbak Opti ya. Nah, jika berbicara mengenai sawit nih Mbak, sebenarnya ini tidak cukup waktu nih untuk 1 jam ya. Cuman hanya saja ini sharing ya. Kalau untuk
materi, kebetulan saya nggak tahu materi, saya nggak tahu hari ini jadi materi gitu. Jadi ini sharing sepintas sharing aja, ya kan. Jadi seperti kata Pak Ahmad Ridwan itu berupa sama halnya. Jadi terlepas daripada itu, seperti saya bilang tadi, apabila kita punya kebun sawit, barangkali seperti kata Pak Ahmad, berapa tadi? Pak Ridwan 5 hektar, itu sama seperti kita punya istri atau suami kepala dinas, tanpa kita sadari. Jadi tahu-tahu per bulan kita dapat sekian, tahu-tahu bulan-bulan dapat, ya tergantung banyak kilonya, banyak uangnya, kan gitu Pak Ahmad. Nah, jadi mari sama-sama kita seperti kaum-kaum milenial atau apa uh, masyarakat Indonesia khususnya sama-sama kita ramaikan untuk di komoditi sawit, mengingat hari ini komoditi sawit banyak terobosan-terobosan untuk permajaan atau banyak terobosan diberikan kepada masyarakat untuk mengoptimalkan kelapa sawit khususnya di Indonesia melalui dana ekspor CPU seperti kata Pak Ahmad Ridwan tadi. Jadi uang ekspor CPU itu dikembalikan kepada masyarakat berupa permajaan dan juga sarana prasarana infrastruktur kepada petani kelapa sawit. Nah, jadi di samping kita mendapatkan azas manfaat, pemerintah juga mendongkrak untuk peningkatan kelapa sawit gitu, Mbak ya. Nah, jadi apa salahnya seperti kaum-kaum milenial hari ini ya berinvestasi di sawit gitu. Saya rasa gitu, Mbak. Oke. Oke, terima kasih untuk Pak Agus. Mungkin karena keterbatasan waktu, untuk teman-teman, tadi benar sih yang dibilang Pak Agus ya tadi nggak cukup 1 jam ya Pak ya untuk Iya. membahas. Tapi kita masalahnya keterbatasan waktu, sayang banget nih. Mudah-mudahan Kalista Foundation ada lagi nih webinar tentang kelapa sawit, bisnis kelapa sawit selanjutnya. Buat teman-teman yang absen, tadi mungkin udah ada yang nanya untuk sertifikat, bisa ngisi link absensi di kolom komentar ya. Mungkin nanti akan dikirim oleh operator. Sebelum ditutup nih, barangkali dari Kak Agus ada nggak closing statement atau mungkin penyemangat, motivasi, atau kesimpulan nih untuk anak-anak generasi Z yang mau berbisnis kelapa sawit. Dipersilakan, Kak. Oke. Kalau motivasi dari saya untuk kaum milenial untuk saat ini, saya rasa begini, nggak apa namanya, jangan pernah berhenti untuk apa namanya, untuk bermotivasi di bidang komoditi sawit, mengingat sawit ini untuk ke depan juga akan menjadi apa namanya, akan menjadi primadona seluruh dunia, karena mengingat hari ini di negara lain itu minyak di dalam tanah, tetapi hari ini di Indonesia khususnya di petani sawit itu minyak ada di pohon. Jadi untuk kaum milenial hari ini mari sama-sama kita berinvestasi di sawit karena peluang bisnis masih banyak. Jadi raja-raja di dunia itu banyak, raja-raja yang mengebor bumi untuk mendapatkan kekayaan melalui apa namanya, minyak-minyak bumi. Tapi hari ini petuah yang diberi kepada kita minyak ada di pohon sawit. Jadi buat kaum milenial, ayo sama-sama kita tingkatkan komoditi sawit. Karena minyak sawit ini banyak aja manfaatnya. Mulai dari seperti dikatakan oleh Mbak Opti tadi, mulai dari kita bangun tidur sampai kita tertidur, itu kita tidak terlepas dari minyak kelapa sawit. Apalagi nanti sudah diresmikan B30 gitu Mbak, B100 bisa, bahkan minyak sawit bisa jadi bahan bakar, ya kan? Itu kan akan menjadi apa namanya? Akan menjadi ini akan menjadi primadona untuk Indonesia. Bahkan kita tidak menggunakan minyak bumi lagi untuk kendaraan bermotor. Nah, demikian Mbak Opti. Oke, terima kasih. Itu dia berarti closing statement dari Pak Agus. Terima kasih banyak Pak Agus yang udah meluangkan waktunya untuk sharing nih pengalaman dan ilmunya juga buat teman-teman. Oke, luar biasa sekali. Terima kasih sekali lagi terima kasih buat Bapak Ibu yang telah meluangkan waktunya untuk ikut webinar ini, terutama Pak Agus ya untuk berbagi.
Semoga apa yang Iya. tadi di-sharingkan bisa bermanfaat untuk kita semua dan generasi Z lainnya. Oke, Amin. sedikit informasi tambahan nih Pak dan teman-teman, Bapak Ibu peserta webinar. Kalau saat ini nih, Kalista Foundation sedang membangun rumah belajar yang ada di beberapa lokasi, yakni Bandung dan Bali. Wah, luar biasa. Tadi yang Bandung kan ada beberapa nih, saya juga di Bandung kebetulan. Dan yang di Bali. Untuk membantu serta mewadahi anak-anak di desa tersebut agar tidak tertinggal informasi, serta mendapatkan fasilitas yang layak untuk belajar. Maka kami membutuhkan uluran tangan dari Bapak Ibu sekalian. Bagi Bapak dan Ibu yang ingin berpartisipasi bisa menyumbang secara natural seperti buku bekas mungkin, meja, dan laptop yang masih layak pakai, atau bisa secara finansial seikhlasnya melalui link yang akan di-share melalui room chat ya untuk Bapak Ibu. Oke, sebelum kita tutup, saya mau ngundang nih untuk narasumber kita dan Bapak Ibu peserta webinar yang tidak menghalangan untuk kita sama-sama aktifin kamera dan kita adakan sesi foto bersama nih atau dokumentasi ya, ini paling seru ya biasanya di webinar. Barangkali bisa dinyalakan untuk kameranya teman-teman. Kita dokumentasi membentuk huruf C begini ya, melambangkan Kalista. Oke, mungkin operator udah siap? Bisa bantu memberi aba-aba? Siap. Baik, untuk dokumentasi akan saya pandu dalam hitungan 3, 2, 1. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Oke, terima kasih. Tadi ada Dede ikut foto ya, Dek. Foto juga, Dek. Nanti ikut lagi, Dek. Siapa tahu mau bisnis kelapa sawit ya. Iya. Oke. Oke, sebelum alhamdulillahirobbilalamin ya, berarti ya acara kita udah Iya. berakhir dengan sangat luar biasa dan lancar. Kami ucapkan terima kasih kepada narasumber kita, Bapak Agus, yang sangat luar biasa, serta seluruh peserta webinar yang udah interaktif, ada yang mungkin membagi saling sharing ya, saling sharing, ada yang bertanya, meminta pendapat, yang udah aktif dan interaktif di webinar kita kali ini. Sebelum ditutup, kami mohon maaf jika ada mungkin sedikit kendala atau hal-hal yang kurang berkenan untuk teman-teman. Semoga acara pada hari ini bisa menginspirasi kita semua. Saya Opti Lagi Barati dari Kalista Foundation, izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih. Sampai jumpa lagi teman-teman.